Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Hari ini, Jumat 8 Oktober 2021, kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian Dikepak-kepakkan Tanganku. Anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan. Wow, sungguh pujian yang luar biasa ya. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan berdoa pada Tuhan, meminta pertolongan pada Tuhan supaya kita dapat memahami apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kami masih diberikan kesempatan untuk memuji namamu dan juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan pada kami hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengambil Alkitab kita dan kita akan buka dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Kita akan baca sekali lagi. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Nah, anak-anak, judul firman Tuhan hari ini adalah permintaan yang bijak. Nah, untuk cerita kali ini, Bu Dita punya cerita yang sangat menarik. Pada suatu hari, ada seorang petani yang sedang bekerja di ladang. Ya, seperti biasanya, petani ini membersihkan rumput, kemudian membersihkan ladangnya, dan ketika dia membersihkan ladangnya, dia bertemu dengan seekor kodok yang terbelit oleh akar tanaman, sehingga kodok itu tidak bisa pergi kemana-mana. Karena si petani ini merasa kasihan dengan kodok itu, lalu dia membantu kodok itu supaya kodok itu bisa lepas dari jerat akar tanaman tersebut. Petani itu membuka dengan perlahan tali-tali atau akar-akar tanaman yang membelit tubuh kodok itu. Nah, kemudian si petani berkata pada kodok itu, "Hai kodok, kamu sekarang sudah bebas.
kamu boleh berjalan kemana-mana. Sekarang kamu bisa berjalan kemana-mana lagi. Nah, anak-anak, ternyata si kodok yang ditolong oleh petani itu adalah kodok ajaib. Ya, karena kodok sudah ditolong oleh petani, maka kodok itu memberitahukan pada petani bahwa dia dapat memberikan satu permintaan yang diminta oleh petani. Kodok itu berkata, "Hai petani, terima kasih karena engkau sudah menolong aku hari ini. Oleh karena itu, sebagai imbalannya, kamu boleh meminta satu permintaan yang akan kukabulkan." Wow, si petani ini merasa terkejut. Ternyata yang ditolongnya adalah kodok ajaib. Wah, kodok, ternyata kamu kodok ajaib. Kamu bisa mengabulkan permintaanku. Kamu juga bisa bicara. Tapi apa ya yang akan kuminta padamu? Lalu petani itu berpikir dengan keras. Di dalam kepalanya ada berbagai macam keinginan yang ingin dia utarakan. Dia berpikir, apakah aku akan meminta rumah? Atau aku meminta emas? Atau aku meminta makanan yang banyak? Dia berpikir seharian, tak habis-habis, karena di dalam kepalanya dia memiliki banyak permintaan. Nah, karena si kodok melihat petani ini begitu bingung, dia berkata, "Hai petani, coba kamu pikirkan dengan masak-masak apa yang benar-benar menjadi kebutuhanmu. Mintalah itu dengan benar-benar kamu pikirkan. Jangan sampai kamu meminta sesuatu hal yang sia-sia." Oke, aku akan meminta, tapi sebentar dulu, aku mau berpikir. Dia berpikir panjang, berpikir lama. Dari pagi hingga siang, hingga sore, si petani ini belum menemukan satupun permintaan yang ingin dia utarakan pada si kodok. Nah, karena si petani ini berpikir lama dan saat itu adalah saat mereka harus pulang, maka para petani yang lain menghampiri petani ini. Dia menepuk bahunya. "Hei, ayo pulang, sudah sore." Nah, karena ditepuk bahunya oleh temannya, si petani ini menjadi kaget. Kemudian dia tidak sengaja berkata, "Kodok." Nah, pada saat itu juga ketika dia berkata kodok, dia menjadi seekor kodok. Wah, ternyata apa yang diucapkan si petani ini menjadi kenyataan. Dia terlalu lama berpikir, dia tidak berpikir yang baik, sehingga dia malah meminta menjadi kodok, ya. Nah, anak-anak, itu tadi petani yang meminta dengan tidak bijaksana. Nah, bagaimana dengan cerita yang ada di Alkitab? Nah, hari ini di dalam 1 Raja-Raja 3 ada cerita tentang seorang raja yang bijaksana. Raja itu bernama Raja Salomo. Nah, tidak seperti petani tadi, Raja Salomo meminta hikmat pada Tuhan. Ceritanya adalah seperti ini, anak-anak. Pada suatu hari, di dalam mimpinya, Raja Salomo didatangi oleh Tuhan Allah. Dan di dalam mimpinya, Tuhan Allah berkata bahwa Salomo dapat meminta apapun kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengabulkannya. Nah, bukan kerajaan yang besar, bukan umur yang panjang,
atau kekayaan yang banyak yang Salomo minta, tetapi Salomo meminta supaya dia diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin rakyatnya. Nah, apakah Tuhan senang dengan permintaan Salomo? Tentu saja, karena Salomo meminta dengan penuh hikmat, ya, dengan bijak. Dia meminta tidak berdasarkan keinginan hatinya sendiri saja, tapi dia juga memikirkan rakyatnya, dia memikirkan orang lain. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga harus seperti Raja Salomo. Di dalam memilih sesuatu, anak-anak harus bersikap bijaksana. Ya, misalnya pada suatu hari kalian sedang berulang tahun, misalnya mama kemudian menawarkan sesuatu hadiah dan kalian diminta untuk memilih dan meminta, maka kalian harus memilih dan meminta sesuatu hal yang berguna dan bermanfaat bagi kalian. Ya, misalnya kalian ulang tahun nih, kemudian mama bilang, hari ini kamu ulang tahun, kamu boleh meminta apapun yang kamu inginkan. Nah, jika kalian sudah besar, kalian mau minta mainan, kira-kira bagaimana? Ya, lihat dulu kebutuhannya. Ya, kalau kalian sudah besar, kemudian kalian butuh peralatan sekolah, maka sebaiknya kalau kalian diberikan kesempatan, pilihlah dan pergunakanlah kesempatan itu dengan baik, ya. Misalnya kalian membutuhkan peralatan sekolah, janganlah kalian minta mainan, ya. Kalau kalian minta mainan, nanti peralatan sekolah kalian tidak terlengkapi, ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Nah, pesan hari ini adalah jadilah anak yang bijaksana di dalam memilih dan menentukan suatu hal, seperti yang diteladankan oleh Raja Salomo. Jangan meminta sesuatu yang sia-sia seperti petani tadi. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh mendengarkan kisah teladan dari Raja Salomo. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat menjadi anak yang bijak Tuhan di dalam memilih segala sesuatu dan di dalam mengerjakan segala sesuatu. Tuhan Yesus, kalau selama ini kami belum menjadi anak yang bijak dalam memilih dan mengerjakan segala sesuatu, kami mohon ampun padamu Tuhan, dan kami mohon pertolonganmu Tuhan, supaya selanjutnya kami boleh menjadi anak-anakmu yang bijaksana, anak-anakmu yang dapat menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas kami. Kami mohon pertolonganmu, kami mohon kelancaran daripadamu ya Tuhan. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita akan meresponi firman Tuhan hari ini dengan pujian Anak Bijak. Jadi
akan berdoa sekali lagi, doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami, yang hari ini akan dipimpin oleh Ibu Asih. Mari anak-anakku kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga berdoa Bapa kami. Sekarang tiba saatnya kita berpisah. Kita akan berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Tiar Wacana selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.